Nanti mah gampang di-cut-cut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan tentang program pencegahan penyakit akibat kerja di perusahaan pertambangan batubara. Kelompok kami berisikan ada Bagas Abdurapi, saya Muhammad Dafa Saputra, lalu Muhammad Reski Narukmana, Rivaldi Saidi, dan Wahyu Andrian. Program pelayanan kesehatan kerja. Untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan pertambangan batubara dapat melakukan program atau kegiatan yang bersifat komprehensif meliputi berbagai program diantaranya. Next. Pertama ada program promotif. Yang pertama safety talk atau safety meeting. Yang kedua olahraga atau senam kesegaran jasmani setiap pak. Yang ketiga ada program bebas rokok di tempat kerja. Yang keempat, konsultasi oleh tenaga medis di perusahaan. Yang kelima, perilaku sehat dan bersih. Yang keenam, penerapan 5R. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan jika terjadi kecelakaan kerja. Yang delapan, poster-poster kesehatan kerja. Nah, yang kedua ada program preventif yang berisikan yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemberian vitamin, yang ketiga penyediaan dan penggunaan APD, yang keempat pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja, yang kelima pemberian asupan makan sesuai kebutuhan gizi. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja ini diselenggarakan pada saat tenaga kerja yang baru akan diangkat sebagai tenaga kerja tetap. Pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan dan rumah sakit yang dirujuk. Next. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan dalam waktu yang bervariasi sesuai jenis pekerjaan dan tingkat bahaya. Jangka waktu pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan 3 tahun sekali. Next. Kemudian ada pemeriksaan khusus dan konsultasi kesehatan rutin, yaitu pemeriksaan yang diselenggarakan bagi tenaga kerja yang mempunyai gejala gangguan kesehatan pada saat general check-up, tenaga kerja yang sering absen, maupun yang terdapat keluhan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus diberikan segera kepada korban kecelakaan dan penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum pertolongan yang lebih lengkap yang diberikan oleh dokter ataupun petugas kesehatan. Yang kedua ada poliklinik, yaitu pemberian klinik kesehatan bagi tenaga kerja yang buka setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur kerja. Yang ketiga ada tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari dokter perusahaan dan perawat. Yang keempat, jaminan sosial tenaga kerja. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan dan ketenangan kerja kepada tenaga kerja dan keluarganya, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan, dan jaminan hari tua. Oke, upaya perlindungan tenaga kerja. Monitoring dan pengukuran lingkungan kerja. 2. Monitoring lingkungan kerja berupa monitoring kebersihan area kerja, kesehatan area kerja, serta izin dan sanitasi industri perusahaan. 3. Fasilitas kerja. 4. Fasilitas yang disediai seperti alat pelindung diri, kamar mandi, toilet, air minum, makanan, dan lain-lain.
pemberian intensif bonus. Terakhir, seperti tunjangan harian, hari raya, jaminan hari tua, santunan duka cita, tenaga kerja, berbagai macam cuti, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada kelompok kelas A, dipersilakan untuk menanggapi atau ada pertanyaan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya dari kelompok A, izin menanggapi sedikit. Untuk di bagian program pelayanan kerja kan di situ ada program preventif. Di yang nomor 2 itu ada pemberian vitamin. Nah, di program tersebut, apakah yakin pemberian vitamin tersebut akan digunakan oleh pekerja atau tidak? Kalaupun diberikan vitamin pada pekerja, lalu bagaimana program ini dipastikan, pemberian vitamin ini dipastikan akan diminum oleh si pekerja dan akan membuat program kerja ini berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemberian vitamin dilakukan pada saat jam makan ataupun istirahat. Nanti akan diberikan vitamin kepada seluruh pekerja. Nah, supaya dipastikan agar pekerja itu minum vitamin yang sudah diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan wajib melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pekerja yang sudah minum ataupun belum. Jadi karena ini adalah program preventif atau pencegahan, maka hal itu harus bisa dilakukan sebaik mungkin di perusahaan. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Selamat malam. Selamat malam. Pak mau nanya, mau memberi tanggapan tentang ini kelompok penyakit kerja di perusahaan pertambangan batubara. Nah, kan itu ada slide di mana pemeriksaan kesehatan awal. Terus pemeriksaan kesehatan awal itu maksudnya harus melakukan seperti medical check-up kah atau kayak gimana tuh? Oke. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan awal itu ya seperti medical check-up. Artinya kalau ada pekerja yang akan bekerja di perusahaan itu harus dicek dulu kesehatannya. Apakah kesehatannya itu layak, apakah pekerja itu layak untuk bekerja di satu bidang tertentu di perusahaan itu. Misalkan kalau pekerja itu memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, maka tidak diperkenalkan untuk bekerja di area yang berdebu. Jadi pengecekan kesehatan secara pengecekan kesehatan awal itu dilakukan pada saat pekerja itu akan bekerja di perusahaan itu. Gitu. Sama paling satu poin lagi nih. Kan ada upaya perlindungan tenaga kerja. Nah, apakah dari pihak
pertambangannya memberikan asuransi untuk kesehatan jasmani dan rohani kah? Kan tadi di ini ada seperti tunjangan hari raya, jaminan hari tua, santunan duka cita dan kerja. Nah, kenapa nggak ditulis untuk kesehatan para pekerjanya? Contohnya asuransi jiwa lah ya, kayak gitu. Nah, untuk asuransi itu kan biasanya opsional. Jadi bisa diterapkan atau tidak di perusahaannya. Yang penting itu kan ada badan penyelenggara jaminan sosialnya ya. Jam sosteknya itu sudah diterapkan di perusahaan itu. Karena jam sostek itu kan adalah salah satu syarat yang sudah ditetapkan di undang-undang bagi perusahaan untuk menjalankannya. Tapi kalau memang perusahaan itu perusahaan besar, biasanya memang punya menerapkan asuransi ya bagi pekerjanya, karena memang di perusahaan tambang itu kan punya high risk, artinya pekerjaan yang tergolong dalam bahaya yang besar dan risikonya sangat besar, sehingga mungkin asuransi juga perlu diberikan kepada para pekerja, begitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin cukupan sampai di sini saja ya. Terima kasih kepada kelas A yang sudah menanggapi presentasi kami, yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.